Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu atas nama pasien inisial AS dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, dekatkan dulu kameranya. Ya, bahwa metode pengobatan itu ada dua jalan, yaitu pengobatan zahiriyah serta satu lagi adalah pengobatan batiniah. Pengobatan zahiriyah itu yaitu metode pengobatan secara zahir, secara alamiah, seperti dipijat, diurut, dibekam, minum jamu, dan lain-lain. Kemudian ada namanya pengobatan batiniah, yaitu pengobatan dengan menggunakan batin, kebatinan, alias menggunakan energi doa. Nah, seperti yang kita lihat ini, metode pengobatan terapi kelinci adalah metode pengobatan batiniah karena menggunakan energi doa. Kemudian pengobatan batiniah itu juga bermacam-macam. Ada yang metodenya memindahkan penyakit ke kambing, ada juga yang memindahkan penyakit ke kelinci. Nah, oleh karena semua pasien-pasien kami ini memintanya menggunakannya dengan kelinci saja, maka demi kemanfaatan dan kemaslahatan umat, kami di sini menggunakan metode pengobatan batiniahnya menggunakan kelinci, yaitu memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita cek penyakit-penyakitnya pasien ini apa saja. Kita lihat penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Nah, kita cek. Seperti halnya ini ya, ini penyakit nih. Sebentar, nah ini terlihat ada bercak-bercak gelembung. Ini namanya gelembung masuk angin. Ini juga ada gelembung-gelembung yang berbusa ini seperti deterjen. Ini namanya gelembung masuk angin. Sebelah sini juga, ini juga gelembung masuk angin ini. Ini gelembung-gelembung masuk angin. Ini ya. Ini juga gelembung-gelembung masuk angin. Jadi bahwa gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama dan tidak bisa keluar, maka jadi gelembung-gelembung seperti ini. Nah, gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan badan demam, badan lemas, bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan tensi darah tidak stabil, misalkan sering tinggi tensi darahnya, misalkan seperti itu. Gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung, mengganggu pernapasan, kemudian bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Makanya ketika masuk angin itu, ketika banyak gelembung masuk angin itu, nanti tulang-tulangnya mengalami linu seperti itu. Karena ketika pelumasnya kering, bisa terjadi aus atau rusak karena gesekan. Nah, seperti halnya di belakang ini. Nah, ini di belakang ini sendi-sendi tulangnya merah-merah ya. Ini digosok juga tidak hilang. Nah, ini tidak hilang. Ini terjadinya sendi tulangnya kering, pelumasnya kering, sehingga dia aus atau rusak karena gesekan. Nah, sebelah sini juga ada gelembung masuk angin ini. Ini gelembung masuk angin banyak. Maka bismillah lewat terapi kelinci, gelembung masuk anginnya serta kerusakan sendi-sendi tulang atau osteoartritis ini, mengeringnya pelumas pada sendi tulang seperti ini juga, ini di sini. Bismillah kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Tentunya mudah-mudahan pada diri pasien berangsur-angsur
gelembung masuk anginnya hilang, terus kerusakan sendi tulang merah-merahnya juga hilang. Amin ya rabbal alamin. Kita cek yang bagian lain. Nah, di sini ini penyumbatan darah ya. Ini penyumbatan darah yang garis merah ini penyumbatan darah. Ini dari sini sampai sini. Wah, ini penyumbatan darah di kaki. Penyumbatan darahnya udah kehitaman itu, udah tebal. Kemudian di bagian sininya juga ada ini penyumbatan darah. Kemudian di kaki yang satunya coba. Nah, kaki yang satunya juga ada penyumbatan darah. Sebelah sininya juga ini ada penyumbatan darah ini. Nah, penyumbatan darah di kaki itu bisa menyebabkan kakinya sakit, pegel-pegel, berpotensi asam urat, bisa menyebabkan gampang kesemutan, gampang kram atau emar dan lain-lain. Nah, bismillah, lewat terapi kelinci ini penyumbatan darahnya kepindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan penyumbatan darah di kakinya semakin lancar, semakin normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian bagian sini coba kita cek ya. Ini di belakang leher atau di belakang kepala. Nah, ini terlihat banyak ini ya. Ini garis-garis ini penyumbatan darah ini. Ini penyumbatan darah di belakang leher dan belakang kepala. Ini kotoran ini biasanya terjadi karena banyak hormon kortisol atau sama-sama darah yang menumpuk di sini. Bisa disebabkan karena seringnya darah tinggi dan lain-lain. Ini maka bisa menyebabkan lehernya panas, pegel, atau mungkin pegal-pegal gitu ya, atau mungkin kepalanya pegal-pegal, kepalanya sakit dan lain-lain. Nah, bismillah lewat terapi kelinci ini, bismillah kepindah-pindah kelinci, mudah-mudahan saluran darah di belakang leher dan belakang kepala ini pada diri pasien sudah mulai lancar kembali. Amin ya rabbal alamin. Dibuka. Nah, dibuka. Nah, ini pada netes-netes ya, ini banyak cairan netes-netes. Itu namanya cairan asam lambung. Ini asam lambungnya banyak ini netes-netes. Cairan asam lambung itu bisa menyebabkan sakit perut, perut mual, perut mengeras, perut kembung, perut emah, dan bisa menyebabkan penyakit perut lainnya. Kemudian cairan asam lambung itu bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Maka ketika cairan asam lambungnya meningkat, maka cairan asam yang di otak juga ikut meningkat. Akhirnya bisa kena penyakit migrain atau vertigo seperti itu. Kemudian ini kita cek ginjal ya, ini ginjal. Wah, ini masya Allah, ini ginjal, salurannya penyumbatan darah, ini saluran ginjal. Ini ginjal ya, ini ginjal, ini salurannya. Bahwa air kencing itu berasal dari ginjal. Jadi ketika air kencing kotor ya berasal dari ginjal yang kotor. Ini saluran ginjal kotor. Nah, nanti di sini nanti jatuh ke air kencing, nanti di air kencingnya jadi keruh, airnya bisa jadi penumpukan serbuk-serbuk keruh itu bisa menumpuk jadi batu karang misalkan seperti itu, bisa menyebabkan batu-batu pada prostat, pada saluran ginjal, pada saluran kencing dan lain-lainnya. Ini masya Allah ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci. Jadi ini sumber-sumbernya berawal seperti ini ya, salurannya banyak pembekuan, gumpalan-gumpalan darah, penyumbatan darah seperti ini. Akhirnya dia semakin mengeras, akhirnya kena di prostat atau di saluran kencing atau di manapun, itu akhirnya bisa menyebabkan mengeras seperti batu. Yang mana ada pasien yang kena penyakit batu ginjal gitu. Batu ginjal kan kadang batunya ada di ginjalnya, kadang ada di salurannya. Nanti bisa batu prostat atau batu saluran kencing itu macam-macam. Maka yang seperti ini lewat terapi kelinci dibantu doa supaya tidak penyumbatan darah lagi. Ini di ginjal satunya juga seperti itu. Ini banyak merah-merah kayak gini. Nah, ini di dalamnya juga. Ini penyumbatan darah ini. Ini ya, ini penyumbatan darah banyak sekali ini di saluran ginjalnya, masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan kepindah-pindah ke kelinci supaya saluran ginjalnya sehat, prostatnya sehat, bersih, air kencingnya juga sehat bersih. Ini kantong air kencing, ini juga penyumbatan darahnya banyak ini ya.
Ini penyumbatan darahnya. Nah, ini penyumbatan darahnya bahaya ini. Prostatnya banyak gumpalan-gumpalan darah. Nah, kalau ini agak mending, ini agak tipis. Ini sebelah sini tebal. Nah, ini tebal. Airnya ini air kencingnya keruh, tidak bening. Maka nanti menyebabkan banyak penyakit-penyakit di saluran-saluran kencing. Nah, ini saluran kencing di sini juga ini penyumbatan darah ini. Nah ini kelihatan ya. Ini hitam-hitam ini. Nah, ini penyumbatan darah. Ini ya kelihatan merah saluran yang hitam seperti ini. Nah, itu kelihatan tuh. Ini juga bismillah biar kepindah-pindah ke kelinci supaya saluran kencing yang di prostat, di kantong kencing, atau mungkin di kandung kemih, atau mungkin di ginjal. Bismillah, mudah-mudahan biar lancar kembali, bersih kembali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau ini usus pembuangan. Ini usus pembuangannya terlalu mengeras nih. Ini terlalu mengeras, tidak lentur. Ini sampai, mohon maaf, ini kotorannya juga susah keluar. Ini karena saking mengeras, kurang lentur. Jadi usus pencernaan juga harus lentur. Ini kayak keras, jadi kayak kurang lancar, nya kurang lancar gitu. Yang mana kalau berkepanjangan bisa menyebabkan peradangan pada usus pembuangan. Peradangan bisa menyebabkan wasir, ambeien, atau misalkan buang air besarnya sakit dan lain-lain. Bismillah, mudah-mudahan kepindah-pindah kelinci juga dengan harapan agar usus pembuangannya lancar kembali, normal kembali, lentur kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan ini paru-paru. Nah, ini paru-paru nih. Ini paru-paru ini bersih. Nah, ini kotor ini di dalam. Nah, ini kotor nih. Nah, ada fleknya ini kan kelihatan. Nah, ini flek ini kelihatan. Ini flek ini. Nah, ini flek. Kalau ini bersih. Flek paru-paru itu biasanya disebabkan karena apa yang dihirup. Nah, ini di paru-parunya banyak fleknya, jadi menghirup asap, gas, atau udara-udara kotor yang lainnya, asap rokok, asap kendaraan, polusi udara, atau asap debu, atau gas-gas kimia yang lainnya, maka menyebabkan ini paru-parunya kotor seperti ini. Nah, ini bahkan di tenggorokan ya. Ini tenggorokan ini ya. Ini di dalam tenggorokan ada gumpalan darah ini. Ini tenggorokan, ada gumpalan darah kayak gini. Nah, ini gumpalan darah penyakit ini diambil ya. Nah, kayak gini. Ini banyak kerak di tenggorokannya banyak sekali. Ini yang bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan, menyebabkan panas dalam dan lain-lain. Nah, ini masya Allah ini. Mungkin karena terlalu berkepanjangannya flek yang di paru-paru, akhirnya fleknya nyampe sini, nyampe kotorannya nyampe di tenggorokan banyak ini. Dan ini bismillah kepindah keambil ke kelinci. Mudah-mudahan tenggorokannya pasien pelong kembali, kerak-keraknya bersih, dan mudah-mudahan flek-flek yang di paru-paru ini mudah-mudahan kepindah semua ke kelinci sehingga paru-parunya pasien kembali bersih, sehat, normal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini jantung. Nah, ini jantung ini. Nah, untuk jantungnya pasien ini sebetulnya jantungnya bagus ya, nggak keras ini, lentur. Hanya ini loh, ada masuk anginnya. Ini kan masuk angin, gelembung-gelembung kayak gini, gelembung-gelembung berbusa ini masuk angin ini. Nah, ini juga bisa mengganggu kesehatan jantung. Bismillah, lewat terapi kelinci ini gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci sehingga mudah-mudahan jantungnya pasien berangsur-angsur sehat, bersih, normal, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini organ hati. Nah, ini organ hati ada kerusakan sistem ini. Organ hati itu pabrik darah. Jadi ketika ada kerusakan sistem pada darah, maka organ hati juga rusak. Entah itu darah kotor, kerusakan darah di bagian manapun, di bagian saluran kencing, saluran ginjal, dan lain-lain, itu menyebabkan kerusakan di organ hati. Seperti ini. Ini ada putih-putih flek kayak gini ya.
ini kayak gini, ini flagnya, terus sama di sebelah sininya juga. Kemudian beberapa flek-flek seperti ini bisa menyebabkan sistem darahnya juga banyak yang kotor seperti itu ya, karena sistem darahnya juga ini kotor kayak gini. Nah ini insya Allah kelihatan ya, ini kelihatan. Kalau sebelah sininya sih normal, itu ada sedikit. Mudah-mudahan kepindah ke kelinci sehingga organ hatinya insya Allah bismillah kembali. Insya Allah sudah kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan sistem darahnya baik kembali. Terus ini lambung nggak begitu nggak begitu bermasalah, karena ini nggak yang keras banget juga enggak lambungnya, hanya tadi cairan asam lambungnya banyak. Kemudian di usus paling ini ada permasalahan ini langsung kelihatan ini. Nah ini radang usus ini. Nah ini peradangan pada usus ini. Ini kelihatan ya, ini peradangan pada usus. Ini putih-putih ini peradangan pada usus ini. Nah ini digosok-gosok juga tidak hilang ini. Ini yang lain nggak ada kayaknya cuma satu. Oh ini ada lagi ini ada dua ya, ini satu, ini dua. Nah ini bismillah, mudah-mudahan radang-radangnya kepindah ke kelinci, mudah-mudahan usus pencernaannya normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian, itu adalah penyakit-penyakit pasien yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan penyakitnya kepindahnya 100%, karena kadang satu kali terapi kelinci itu penyakit kepindahnya itu nggak langsung 100%. Kadang satu kali terapi kelinci penyakitnya kepindahnya atau sembuhnya baru 20% atau 50%. Maka ketika satu kali terapi kelinci tidak langsung sembuh 100%, sebaiknya dilakukan terapi kelinci tahap selanjutnya supaya penyakitnya semakin tuntas, semakin sembuh, sehat walafiat atas izin Allah. Maka apabila mau dilanjut di terapi kelinci tahap kedua, silakan nanti bisa hubungi kami via WA untuk melanjutkan terapi kelincinya agar semakin tuntas, sembuh, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.